Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rawahu ahlu sunan. Ya, ahlu sunan maksudnya ahlu sunanil arba'ah, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Kalau dikatakan ahlu sunan berarti diriwayatkan oleh 4 orang. Yaitu dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, kemudian Sunan Abu Daud. Dan di sini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah, ini saja ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa? Zairatil kubur. Pertama, para wanita penziarah kubur. Kemudian yang kedua, apa? Al-muttakhidina 'alaihal masajid. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Tempat ibadah. Kemudian yang ketiga, wasuraj yaitu orang-orang yang masang lampu-lampu konadil, yaitu lampu-lampu lentera-lentera di kuburan. Baik. Ini 3 hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat ketiga model manusia ini. Adapun orang-orang menjadikan kuburan sebagai masjid, ini sudah lalu pembahasannya. Terlalu banyak dalilnya. Dalilnya sebagaimana telah lalu. Kemudian adapun, dan ini adalah sarana menuju apa? Kesyirikan. Maka menjadikan kuburan sebagai masjid itu dosa besar karena dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya, yang pertama adalah para wanita penziarah kubur. Maka sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang para wanita penziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan ziarah kubur terlarang secara mutlak. Terlarang secara mutlak bagi wanita. Pendapat yang lain mengatakan hanya terlarang kalau sering-sering. Adapun yang mengatakan terlarang kalau sering-sering karena mereka berdalil dengan suatu lafal, ya, la'anallah zawaratul kubur. Yang ini secara mereka mengatakan adalah secara bahasa Arab sigah mubalaghah yang artinya wanita-wanita yang sering ke kuburan. Adapun kalau jarang-jarang maka tidak mengapa. Ini pendapat khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang sangat kuat. Intinya kalau wanita sering ke kuburan maka sepakat tidak boleh. Tidak boleh. Yang khilaf bagaimana kalau sesekali ziarah kubur? Sebenarnya Allah mengatakan boleh, bahkan disunahkan. Karena sebagaimana lelaki butuh untuk mengingat akhirat, wanita juga butuh untuk ingat akhirat. Justru mereka yang lebih utama untuk ingat apa? Akhirat, ya. Karena mereka lebih banyak ke mall daripada laki-laki. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya wanita juga disunahkan untuk ziarah kubur. Adapun pendapat sebagian ulama mengatakan tidak boleh, terlarang, wanita secara mutlak dilarang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam riwayat, ya, zairatil kubur, para penziarah kubur, tanpa ada pernyataan banyak atau tidak. Dan kita menjamakkan 2 hadis ini, ya. Kita tidak membawakan hadis ini kepada hadis yang ini. Maka baik sesekali maupun banyak-banyak semuanya dilarang. Cuma kalau banyak semakin terlarang, semakin terlaknat. Kalau sesekali juga dilarang. Lagi pula kata mereka susah untuk membedakan mana banyak, mana sedikit. Ada yang mengatakan 10 itu sedikit, di sisi lain ada yang mengatakan 10 itu banyak. Ada yang mengatakan 100 kali itu sedikit, ada yang mengatakan kalau banyak baru 1000 baru banyak. Sehingga tidak ada dhabit yang kuat untuk membedakan mana yang banyak, mana yang sedikit, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini masalah khilaf yang kuat, tapi saya bilang lebih hati-hati. Sebaiknya wanita tidak usah ziarah kubur. Kenapa? Karena wanita itu hatinya sangat lembut. Dia mudah sedih, mudah menangis.
Bayangkan kalau dia pergi ke kuburan, lihat kuburan anaknya, dia mungkin nangis-nangis, mungkin sedih, mungkin protes kepada Allah, mungkin tidak terima dengan apa? Takdir, mungkin dia robek-robek bajunya, mungkin dia ngomel-ngomel sama suaminya, kamu sih tidak bawa ke rumah sakit, mulai dia ngomel-ngomel sama suaminya. Kemudian dia jalan sedikit, ada kuburan bapaknya, ada kuburan ibunya, ada kuburan kakaknya, ada kuburan suaminya. Kira-kira gimana? Dia pasti akan nangis tidak kuasa. Dan Islam tidak ingin seperti ini, ya. Orang nangis laki-laki beda, laki-laki bisa menahan dirinya. Sehingga meskipun ini khilaf yang kuat, saya katakan lebih hati-hati wanita tidak usah ke ziarah kubur, ya. Adapun wanita ingin ingat akhirat boleh, tapi tidak mesti harus sama ke kuburan dengan cara yang lain. Sebagaimana wanita tidak dianjurkan untuk mengikuti jenazah. Rasulullah SAW mengatakan, man ittaba'a janazatan, barang siapa mengikuti jenazah hatta tudfan, sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Para ulama sepakat ini tidak berlaku bagi wanita. Laki-laki ya, wanita tidak. Maka demikian pula masalah perkara ziarah kubur, wanita juga tidak dianjurkan. Saya ulangi lagi, ini masalah khilaf. Yang berpendapat wanita boleh silakan, namun lebih hati-hati, sebaiknya wanita tidak usah pergi ke kuburan ziarah, karena hati mereka yang terlalu lembut mudah untuk menangis dan tidak sabar, dan akhirnya protes kepada ciptaan, pada takdir Allah dan yang lainnya. Taib, yang ketiga, yang dilarang memasang lampu-lampu di lantara kuburan atau lantara-lantara di kuburan. Kenapa? Ada 2 sebabnya. Yang pertama, ini sarana pengagungan terhadap penghuni kubur. Berarti apa? Sarana kesyirikan. Sebab yang kedua, ini adalah buang-buang uang, harta yang tidak perlu. Inilah 2 sebab kenapa para ulama mengatakan memasang lampu-lampu lantara-lantara di kuburan adalah dosa besar, terlaknat, karena 2 sebab ini. Azan kah? Belum. Adapun sebab yang pertama jelas, ini sama dengan permasalahan apa? Ini. Sama persis ya. Masalah ini yang perlu kita perhatikan juga, bahwasanya ternyata kuburan itu ya, taib, azan dulu baru kita lanjutkan. Jadi hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan apa? Menunjukkan hendaknya kuburan sederhana, ya, agar bisa mengingatkan kepada akhirat. Lihatlah kuburan-kuburan sekarang di Arab Saudi, Masya Allah, sesuai dengan sunnah, atas tanah dikubur, ya. Saya sudah pernah sampaikan bagaimana kisah seorang pendeta masuk Islam gara-gara melihat kuburan Raja Fahad. Waktu dikubur, inilah rajanya Arab Saudi yang kekayaannya luar biasa. Waktu dikubur sama seperti orang-orang Arab lainnya. Kasih kain kafan, kubur, selesai, ya. Tidak kemudian dipakaikan macam-macam, ya. Kemudian enggak, tapi kemudian kuburan juga tanah seperti biasa, ya. Ya. Karena kuburan sebagaimana penjelasan para ulama adalah dur lil amwat. Kuburan adalah tempat untuk orang meninggal, bukan untuk orang yang masih hidup. Kalau orang masih hidup bolehlah dia mewah-mewahkan. Mana orang meninggal di dalam, ente ngapain mewah di atasnya, di bawah dia enggak ada manfaat sama sekali. Ente buang-buang uang tidak pada tempatnya. Oleh karena Allah mengatakan tidak boleh kuburan kemudian dijadikan seperti taman-taman, kemudian ditumbuhkan pohon-pohon yang indah, kemudian dikasih taman-taman air mercon ke sana sini, air mancur, ya. Ini orang ke kuburan bukan seperti ke kuburan, ya. Jadi dibuat orang santai ke kuburan. Justru kita ke kuburan bukan buat santai, buat untuk ingat apa? Mati. Bukan malah main lari sini ke sana sini ke taman-taman. Ini tuh buang-buang duit. Sebagian kuburan harganya 500 juta, sebagian kuburan harganya 1 miliar. Buat apa ya, akhi? Mending uang itu ente infakkan niatnya untuk sang mayat. Daripada ngabisin duit sampai 500 juta kemudian sekian-sekian juta. Karena kuburan sunnahnya tidak demikian. Makanya Nabi SAW melarang hal-hal
yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Rasulullah melarang pasang lampu. Ngapain pasang lampu? Rasulullah SAW melarang di semen. Rasulullah SAW melarang untuk ditulis-tulis. Karena ini tempat orang mati, bukan orang masih hidup. Ditulis itu akhirnya macam tulisan macam-macam di situ. Inilah sang pahlawan, inilah sang ini, inilah sang anu. Inilah sang ini, macam-macam nama, kemudian mulailah di semen, dikasih hias-hiasan, dikasih ini, patung ini, macam-macam ya. Ini semua tidak dianjurkan dalam Islam. Kuburan harusnya dibiarkan begitu saja sehingga orang kalau melihat ingat bahwasanya ke rumahmu yang mewah akan kau tinggalkan, kau akan tinggal di tempat seperti ini. Mobilmu yang mewah akan kau tinggalkan, kau akan tinggal di tempat yang seperti ini. Itulah fungsi kuburan, bukan untuk dihias-hiasin. Adapun kalau pasang lampu ada perlunya seperti kuburan dikasih jalan untuk orang lewat malam-malam dikasih lampu, bukan di kuburannya enggak ada masalah. Atau dibawa lampu untuk pengkuburan supaya kelihatan tatkala menguburkan, enggak ada masalah ya. Adapun kuburan dibiarkan taruh lampu di atasnya itu dilarang dalam syariat ya, karena itu hanyalah membuang-buang energi yang tidak pada tempatnya ya. Apalagi bisa jadi merupakan sarana untuk kesyirikan. Kuburan dibuat penerangan, kemudian ditinggikan, dikasih selimut, tulisan kaligrafi, dikasih kerudung supaya enggak kena nyamuk, kemudian kasih fotonya besar, kasih dupa-dupa, kasih taruh Al-Quran di situ, kasih sajadah. Subhanallah. Orang awam kalau masuk gemetar dia, ini siapa ini? Nah, ini timbul keyakinan terhadap penghuni kubur. Itulah awal titik kesyirikan. Timbul keyakinan terhadap apa? Penghuni kubur. Oleh karenanya, syariat Islam sebenarnya mudah. Jangan sampai kita menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.